Halo, apa kabar ya bro? Kali ini gua mau cerita, cerita. Jadi kalian yang baru bergabung, jangan lupa bro, diklik tombol merahnya, kalian subscribe video ini ya. Dan kali ini gua mau bahas waktu itu gua berlibur ke Bali. Gue mau cerita sedikit ya. Jadi dulu itu memang rencananya gua sama keluarga, sama istri, sama anak itu pengen ke Bali. Nggak pengen ke Bali bro. Pertama kali itu gue cuma pengen ke Jawa Tengah. Karena kenapa? Karena gua dan istri itu asalnya dari Jawa Tengah bro. Jadi kita sekalian mudik lah, sekalian pulang kampung gitu ya. Tadinya kita gitu tuh di akhir tahun karena kebetulan istri libur, anak juga libur sekolah itu kan, liburan sekolah tuh akhir tahun. Nah, singkat cerita, terbesitlah satu ide ternyata, kenapa kita nggak lanjut ke Bali gitu loh. Oh, ke Bali ya, kayak seru ke Bali karena kan udah kurang lebih 2 tahun lebih ya bro, 3 tahun lah ya kita untuk berpergian itu agak sulit ya karena ya nggak bisa disalahin juga bro, karena masalah PPKM, terus kondisi yang kurang memungkinkan lah. Nah kalau sekarang ini kan sudah agak longgar dan bahkan PPKM sudah dicabut ya bro. Oke, panjang lebar ternyata kita memutuskan untuk ke Pulau Dewata. Untuk ke Pulau Dewata akhirnya, atau Pulau Bali bro, Bali ya. Akhirnya kita, gue browsing tuh bro, gue cari tiket. Ya kan, gue coba cari tiket pesawat ya, gue coba cari tiket pesawat. Ternyata harga tiket pesawat itu pas gua browsing harganya wow juga bro, ya kan, bikin kalau kita baru lihat aja tuh bro mata kita udah sakit bro. Waduh gitu kan. Ya udah, terus kita obrolin lagi. Terus singkat cerita kita memutuskan naik mobil. Jadi kita overland bro, Jakarta Bali overland atau naik mobil. Nah itu kita ternyata tidak hanya gua dan keluarga gua gitu loh. Akhirnya gua ngajak nyokap bokap. Tadinya gua ngajak nyokap bokap, cuman nyokap gua udah nggak kuat kalau dia perjalanan darat atau kelamaan di mobil. Karena itu kan berjam-jam ya, paling tidak lebih dari 10 jaman gitu ya. Walaupun kita berhenti ya, tetapi karena nyokap gua usianya udah senior dan dia ada kendala di persendiannya ya, jadi nggak kuat lah istilah kasar lama-lama. Nah, oh ya, sekalian dalam video ini gue juga minta doanya semoga nyokap gue cepat sembuh dan cepat pulih lagi bro, biar sehat lagi, biar bisa jalan-jalan juga ya. Buat pemirsa kalian juga yang orang tuanya lagi sakit, gue doain juga semoga cepat sembuh, cepat pulih dan kembali normal. Oke, singkat cerita, akhirnya nyokap gue diputuskan dia nggak ikut. Terus gue ajak nih dari orang tua dari istri atau mertua. Karena kan gimana pun itu orang tua kita juga ya. Karena kita mau cuman satu mobil bro waktu itu. Akhirnya kita ajak nih mertua gue, akhirnya dia mau ikut. Jadi di situ tuh ada mertua gue sama ada adik ipar gue tuh. Ya, jadi kita jalan sama anak gue sama keponakannya istri gue. Oke, akhir kita putuskan kita jalan, kita naik mobil, kayak gitu. Kita naik mobil, terus kita packingnya itu memang banyak ya karena sebelum itu kan gue riset juga bro, Jakarta Bali itu berapa jam sih ya? Dan itu rata-rata kurang lebih dari 10 jam, 20 jam gitu. Itu perjalanannya aja bro, belum nanti kita di sananya dan lain-lain. Oke, terus singkat cerita bro, kita udah packing, sudah prepare semuanya. Terus otomatis yang harus lo siapkan sebelum lo jalan itu
Karena lama tuh ya, perjalanan aja kurang lebih sekali jalan tuh minimal 20 jam. Minimal 20 jam sampai 25 jam lah ya. Jadi satu hari bro, satu hari lebih lah, 1,5 hari ya. Nah, lo yang harus persiapkan itu pertama yang pasti selain keperluan pribadi itu selain pakaian, terus kalian mesti bawa obat-obatan, apalagi kalian yang punya penyakit khusus harus bawa. Tapi minimal itu kalau gue bawanya itu buat tolak angin bro, tolak angin buat anak, buat orang tua, buat dewasa gitu ya, sama ya obat-obatan ringan lah kayak betadine, terus minyak kayu putih atau apapun itu, atau buat diare bro. Jadi namanya perjalanan kita nggak tahu ya masuk angin atau salah makan, itu kita mesti siapkan itu untuk kita jalan. Oke, selain keperluan pribadi disiapkan, dokumen-dokumen juga penting bro, karena seperti KTP, terus kartu asuransi, insurance gitu loh, atau kartu BPJS kalian tetap harus bawa dan kita jalan-jalan. Nah, terus di kendaraannya yang harus siapin adalah surat-suratnya juga bro, karena untuk masuk ke Bali di Gilimanuk pun diperiksa lah ya. Jadi surat-surat kendaraan Anda mesti ada. Dan untuk pajak kendaraan usahakan sudah bayar bro, belum bayar lu mesti bayar. Karena kenapa? Lu mesti taat pajak ya. Terus kendaraan juga mesti sehat. Ya pertama lu mesti servis dulu bro, servis ganti oli, terus kaki-kakinya mesti persiapkan. Jadi jangan sampai di dalam perjalanan, karena itu jalan jauh ya bro, di perjalanan lu ada kendala dalam kendaraannya Anda. Oke, singkat cerita, gua Hajar, seperti di video gue yang sebelumnya, Jakarta Bali itu cuma Rp850.000. Benar apa benar? Lo nonton video gue yang overland Jakarta Bali Rp850.000. Singkat cerita, gue jalan itu di pagi. Gue start dari rumah itu jam 6.00 WIB. Kita pagi banget bro. Tadinya kita mau subuh, cuman ya biasa lah kalau rame-rame itu kan adalah agak-agak molor dikit. Tapi oke, gue jalan jam 6 pagi. Gue aja langsung lewat tol, kita masuk ke dalam kota, terus gue naik ke kalau di dalam kota kalian pas sudah mau masuk ke arah Cikarang segala macam, kalian mesti naik tol MBZ itu loh bos. Kalau yang bawah itu kan lo akan barengan dengan bis-bis atau truk-truk. Jadi kalau di MBZ itu, yang di atas itu mobil pribadi aja, mobil-mobil kecil lah. Nah, dan ingat bro, di sana lo jangan ngebut-ngebut. Karena kenapa? Ada kamera bro. Karena ada kamera. Kalau lo kecepatannya di atas 80 ya, kalau misalnya itu keterangannya maksimal 80 km per jam. Kalau di atas 80, lo kena kamera bro, alias lo kena tilang, harus bayar, ya, lumayan kan. Oke, kita jalan. Kebetulan di sana tolnya kita lancar banget bos, tos lancar. Terus kita berhenti di beberapa rest area. Jadi kalian kalau mau tahu rest areanya itu, lo nonton di video gue yang sebelumnya itu. Ada di playlistnya di Bali Trip gitu. Kalian nonton. Di situ gue jelasin di rest area mana yang kita harus berhenti. Oke bro, kita lanjut lagi di rest area mana yang lo butuhkan. Jadi selama gue perjalanan di video gue yang kemarin itu, sebelumnya ya bro, lo mesti nonton. Jadi di situ gue juga jelaskan di rest area mana yang gue berhentinya. Tapi untuk jadi catatan, kalau nyetir itu bro, maksimal itu 4 jam bro. Maksimal kalian nyetir itu 4 jam, kalian mesti istirahat. Jadi bukannya drivernya aja, jadi kalian yang duduk di dalam itu mesti keluar rest area. Jadi paling tidak lurusin kaki lah bro, lurusin kaki ya, jalan-jalan kecil gitu ya. Karena namanya di mobil kan lu duduk terus gitu men, lu duduk terus ya berasa lah ya men. Walaupun jadi saran gue sih 4 jam ya, maksimal 4 jam lu mesti berhenti di rest area. Dan juga rest areanya selama gua dari Jakarta ke Bali itu sampai di Probolinggo Timur itu bagus-bagus kok. Dan lo bisa nonton di video gua yang sebelumnya itu di playlist Bali Trip, itu rest areanya bagus-bagus. Nah, itu tolnya yang gua pastikan yang di video gua sebelumnya itu, harga tol yang lo siapkan adalah Rp850.000 guys. Nah tipsnya nih bro, kalau lo ngisi e-tol, jadi lo paling tidak kalau lo punya 2 kartu, minimal siapkan 2 kartu. Karena kenapa? Kalau kartunya nggak kedetek tuh bos di get tolnya itu, lo bisa pakai kartu option satunya lagi ya.
Tapi pengisiannya kalau gue pribadi ya, untuk mengisi itu satu e-money atau satu kartu e-tol itu 1 juta rupiah. Jadi kalau punya 2 kartu 1 juta. Jadi jangan satu kartu itu lo bikin lebih dari 1 juta. Itu kalau perjalanan jauh ya. Jadi maksimalnya itu gue bikin 1 juta. Jadi gue split gitu loh. Nah, itu gue perjalanannya itu kurang lebih, karena gue jalan itu jam 6 pagi, gue tuh sampai di Ketapang itu sekitar jam 1 dini hari ya, jam 1 jam 2 dini hari lah. Nah, jadi memang perjalanan itu kebetulan gue kemarin itu lancar, cuacanya cerah, itu bagus. Nah, terus gue cuman kena hujan itu setelah tol Bawen ya, Semarang ke sana lah, arah Madiun. Udah ngelewatin Semarang bro, arah Madiun itu gue hujan lebat, karena sampai Madiun itu gue sudah menjelang maghrib ya, jadi udah gelap. Itu hujan deras banget bro. Jadi dari Jakarta sampai lewat Cipali sampai di Semarang sampai Bawen itu cerah banget men. Jadi gue lancar lah perjalanan. Hanya di Madiun terus sampai di Probolinggo Timur itu hujan gue ya. Jadi mesti hati-hati juga saat cuaca buruk, kalian mesti fit. Terus kalau ada yang nanya, bensinnya berapa sih bos gitu loh. Kalau untuk bensin itu tergantung dari kendaraannya men, ya kan. Jadi kendaraan lo pakainya apa. Jadi kalau kendaraan lo pakai mobil kecil yang cc-nya kecil, mungkin bisa lebih murah gitu loh. Karena gue pakai di sini cc-nya besar, 2000 cc ya, karena gue butuh mobil yang agak gede. Jadi gue pakai Honda CR-V bro. Ini bukannya promo ya bro, tapi siapa tahu di endorse sama Honda nih. Untuk kita overland berikutnya, siapa tahu Honda kasih sponsor kan. Gue pakai Honda CR-V bro, itu cc-nya sekitar 2000. Nah yang punya CR-V lo silahkan komentar bro ya, biar tahu berapa sih bensinnya gitu. Oke, itu gue dari Jakarta dalam kota, gue hajar terus sampai ke tol yang terakhir, yaitu di exit tol gerbang tolnya Probolinggo Timur. Nah, tulisannya Probolinggo Timur. Lo nonton di video gua yang overland Jakarta Bali itu ada terangannya, gate-nya. Sampai di Probolinggo Timur. Nah, gua sampai sana itu udah cukup malam ya, bro. Gua sampai sana itu sekitar jamnya itu udah gua malam loh. Gua keluar exit itu sekitar jam 9 jam 10 malam. Karena memang kita banyak berhentinya ya. Jadi kita nggak ngoyo. Jadi memang yang tadi gue bilang setiap 4 jam lo mesti berhenti istirahat, ngurusin kaki, ngurusin badan gitu ya, biar agak stretching dikit lah daripada duduk terus. Kita sudah malam di sana. Lanjut dari Probolinggo Timur itu kita langsung overland jalan lagi ke arah Ketapang bro, ke pelabuhan Ketapang. Kita lewat jalur darat itu lewat Situbondo bro. Itu jalurnya memang, nah ini dia. Gue sedikit waktu itu ada salah strategi, bukan salah strategi ya, karena gue perlu pertama kali ya. Jadi ini gue kasih info buat kalian. Kalau kalian mau lakukan overland Jakarta Bali, dari Jakarta sampai ke Pelabuhan Ketapang, karena kita rutenya dulu dari Jakarta harus sampai ke Pelabuhan Ketapang. Nah, untuk kita menyeberang ke Gilimanuk. Nah, saran dari gue, lo begitu keluar tol di Probolinggo Timur, lo mesti cari penginapan. Jadi lo harus nginapnya keluar dari situ, karena dari keluar tol Probolinggo Timur sampai ke Ketapang lewat Situbondo itu jalurnya lumayan jauh. Itu jalur biasa dan jalannya itu belok-belok bos. Tapi jalanannya udah bagus, man. Keren. Aspalnya halus banget bro, halus banget ya. Karena mungkin mau akhir tahun nggak, tapi keren pokoknya. Gue salut lah. Jalannya bagus, liku-liku. Are, terus nanti kita lewat apa namanya itu yang PLN yang gede banget itu bro. Nah itu apa sih namanya gue ya? Pongkor apa ya? Gue lupa ya. Oh PLN lah, PLN tuh yang gede banget tuh listrik itu. Nah saran gue memang lo karena udah malam, lo cari penginapan di begitu keluar dari Probolinggo Timur. Ya hotel transit aja lo sewa di sana ya. Karena perjalanannya cukup jauh lagi. Cuman kemarin kita karena baru pertama ya, mungkin next trip gue akan cari hotel di daerah situ. Nah, terus kita jalan terus, itu jalannya emang gelap dan gelap. Jadi kita ada beberapa tuh kalau kita ngelewatin arah Baluran ya, Situbondo itu kan bukan hutan ya, pohon-pemohonan ya. Jadi memang penerangannya kurang kalau malam. Nah, di situ memang banyak terjadi kecelakaan ya, bro.
entah mobil mogok atau apapun itu, tapi gue aman-aman. Nah, singkat cerita, gue hajar terus, gue sampai di Ketapang itu, di pelabuhan Ketapang itu sekitar jam 1, jam 2 lah, dini hari ya. Itu gue start dari Jakarta jam 6 pagi. Jam 6 pagi, itu gue sampai di sana sekitar jam 1, jam 2. Nah, terus gimana? Bisa langsung nyebrang nggak? Sebenarnya bisa, karena di penyeberangan itu ternyata itu setiap beberapa jam tuh ada jadwal penyeberangan. Pagi malam pun juga ada. Cuman gua memutuskan untuk pagi hari. Pagi hari dalam artian sudah ada matahari lah, karena supaya gua bisa melihat pemandangan di laut, lihat kapalnya juga seru. Dan kedua, intinya sih gua supaya ombaknya itu nggak terlalu tinggi bro, karena kalau malam itu katanya ombaknya tinggi ya. Angin laut kan kalau malam tuh kenceng banget tuh, dari sore sampai malam tuh agak kencang. Nah ini tips lagi bro, kalau mau nyebrang, kalau biar ombak nggak tinggi, usahakan kalau menyeberang itu di bawah jam 12 siang. Jadi rene itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang lah, karena ombaknya nggak terlalu besar. Kalau lebih itu ya angin laut kencang banget kan. Akhirnya karena itu jam 2-an, kita cari hotel transit di sekitaran pelabuhan Ketapang, dan murah-murah sih. Kebetulan gue dapat di situ harganya itu 80.000 satu kamar. Kamar mandinya dalam bro, dan bersih kok. Itu sekitar di Maret tuh banyak yang murah-murah. Banyak yang murah-murah, lu bisa jadi rekomend. Kita tidurnya lumayan lah, tidur 2-3 jam agak lumayan. Habis itu paginya gua pesen tiket penyeberangan kapal. Dan pesen tiket penyeberangan itu gue melalui aplikasinya, lo bisa download di Play Store, itu Verizy, download di situ. Di situ kalian bisa melakukan pemesanan. Nah, ini buktinya kenapa tadi gue suruh bawa dokumen-dokumen pribadi kayak KTP gitu ya. Karena lu saat lu ngeplay pesen tiket penyeberangan itu suruh masukin nomor KTP segala macam. Dan satu lagi bro, lu sudah vaksin ya. Jadi kalau kayak kita dewasa itu udah 3 kali vaksin sama booster. Kalau anak-anak itu udah harus ada 2 kali vaksin. Karena saat lo pesan tiket Verizy itu, lo terdeteksi sudah vaksin atau belum, atau sudah berapa kali gitu. Kebetulan kami sekeluarga udah memenuhi syarat lah, jadi kita bisa. Kalau kalian bingung nggak bisa pakai download aplikasi Verizy, nah di pelabuhan, sekitar pelabuhan itu juga banyak agen-agen tiket penjualan kapal ya. Jadi ya harganya mungkin beda dikit ya, tapi gua nggak tahu ya. Oke, singkat cerita kita nyebrang, naiklah kapal itu bro. Nah naik kapal itu seru ya men. Jadi di sana itu kita harus ngikutin dari instruksi petugasnya bro, untuk masuk mobil kan diarahin. Jadi kita nggak bisa masuk buru-buru tuh, kita nggak bisa, jadi mesti diarahin. Kita naik ke kapal, dan serunya bro di pelabuhan Ketapang itu, kita baru mau naik itu banyak anak-anak kecil bro. Mereka berenang tuh di pinggiran kapal itu bro, pinggiran kapal mereka berenang, dan mereka berharap atau minta dilemparkan koin bro. Itu seru banget ya. Jadi kita punya koin ya, koin 500 perak, 1000-an gitu ya. 2000 ada nggak ya? Koin nggak ada 2000 ya. 500 perak, 1000-an lah. Itu kalian lempar, itu kan jatuh ke laut tuh bro. Itu anak kecil nyelam bro, ngambil koin itu loh. Itu seru di situ, dan itu memang ya sebenarnya bahaya atau enggak ya bahaya juga ya, tapi ya itu fenomenanya seperti itu yang adanya. Jadi ya seru aja lah pokoknya. Nah penyeberangan itu kita kurang lebih, itu gak lama sih men, 45 menitan lah, 1 jam kurang lah ya, dari Ketapang ke Gilimanuk gitu. Akhirnya kita nyebrang, singkat cerita kebetulan lancar, cuacanya bagus, ombaknya juga, kita nyebrang tuh nggak ada ombaknya sih ya, ada sih tapi kecil lah ya pokoknya. Terus sampai di Gilimanuk kita turun, tetap ngikutin aturannya. Nah sampai di Gilimanuk itu kita turun juga kita diperiksa bro. Jadi kita diperiksa, ada petugasnya untuk periksa surat-surat kendaraan ya. Tapi kebetulan saat gue itu nggak terlalu ketat sih, tapi nggak sampai ke STNK, nggak BP, hanya si drivernya aja. Dan tetap dijaga di sana. Pas kita nyampe di Gilimanuk itu banyak petugas polisi, terus petugas pelabuhan, itu lengkap bro, dengan anjing pelacak juga ya. Karena keren juga sih bro, karena tujuannya semoga ya yang datang itu memang niatnya baik untuk berlibur gitu loh, atau lo berbisnis gitu loh, bukan yang buat tanda kutip aneh-aneh. Oke, singkat cerita kita lolos, akhirnya kita keluar dari pelabuhan Gilimanuk.
Nah, lanjut di Gilimanuk itu pasti kan lu pagi tuh nggak sempet breakfast ya bro, karena kita di hotel transit itu kita buru-buru ya, karena gue takutnya tuh ngantri bro naik ke kapal, jadi kita buru-buru breakfastnya juga ya sisa roti kemarin lah, maksudnya sisa bawaan bekal-bekal snack-snack, kita karena buru-buru jadi kita nggak sempet breakfast ya. Begitu sampai di Gilimanuk kita makan bro. Ini tempat makannya yang wajib lo kunjungin. Sampai Gilimanuk itu, Bali itu kan terkenal dengan ayam betutu bro, ayam betutu. Nah sampai di Gilimanuk gua makan di ayam betutu mentempe. Spellnya kalau lo salah, gue salah nih, kasih tau ya. Tulisannya tuh mentempe. Itu pas deket keluar dari pelabuhan, tuh nggak jauh dari situ bro. Kalau lo bingung, lo bisa pakai map. Ada mentempe. Itu rasanya enak banget bro. Jadi di situ lo bisa pesan ayamnya itu bisa yang potongan, bisa yang satu utuh gitu bro. Satu ayam betutu itu utuh dengan dia pakai kacang bro, sama sayuran itu kayak pecel ya kayak gitu, kita pakai kacang gitu, terus sama sambal mata. Ayam betutu tuh rasanya kayak gimana tuh, enak banget bro, itu terkenal banget dan rasanya itu di lidah lo oke banget, lo mesti coba. Itu halal bro, itu halal. Jadi lo kalau ke Bali, lo nyampe di Bali lo cobain itu. Sampai di Gilimanuk lo cari ayam betutu mentempe. Harganya itu kisaran, karena gua satu ayam ya, satu ekor itu rame-rame, itu kurang lebih itu ya 100 ya, di bawah 200 lah, ada 200 udah sama nasi sama minum gitu ya. Kalau lo mau bungkus ya beda lagi harganya. Itu kita makan di situ ya, cukup kenyang ya, kita ngenyangin perut di situ. Dan di situ bro, di dekat mentempe itu kerennya lagi, di situ dia punya toilet itu banyak bro, toiletnya itu bersih gitu. Jadi kalau kalian pagi karena buru-buru kayak gua kemarin tuh, karena buru-buru dari hotel transit ya, nggak sempet ini karena ngejar kapal ya, karena gua takut ombak besar, gua jalan langsung. Sampai di sana tuh bersih banget bro, kamar mandinya di mentempe itu kalian bisa mandi, bisa cuci muka dan lain-lainnya, itu situ bersih banget bro. Jadi itu oke banget loh, rekomen. Habis itu kita udah makan, udah kenyang, udah bersih, kita lanjutin bro. Nah ini dia tips kalau kalian mau ke Bali ini ala gua kemarin. Jadi destinasinya, itinerarinya lo mesti susun. Karena kita dari Jakarta tuh udah panas ya bro, udaranya panas, terus perjalanan juga agak-agak ya walaupun di mobil AC tapi agak panas dikit di jalan. Nah saran gua, lo ke Bali tuh ke arah daerah yang dingin dulu bro. Jadi lo ke atas dulu bro. Ke atas, jadi gue utamanya itu waktu ke Bali gue ke arah Ubud bro. Nah dari situ kita jalan, kita menuju ke ada namanya danau bro. Namanya ada tuh danaunya itu danau apa? Kembar bro. Jadi dua danau gede banget bro, itu kembar bro. Iya, jadi nggak kembar banget sih, nggak mirip banget, tetapi dua danau besar, yaitu Danau Tamblingan dan Danau Buyan. Tamblingan dan Buyan itu gede banget bro, itu luas banget, itu keren banget bro. Lu naik ke sana tuh dari atas, lu bisa foto di bawahnya, itu danau itu keren banget dan itu dingin bro, udaranya dingin banget asli. Makanya itu gue bilang kalau lu mau ke Bali, itu nari harus dari atas baru turun ke pantai bro, ya kan? Jadi lu pegunungan dulu baru ke pantai. Nah di situ memang perjalanannya agak-agak ekstrim ya, agak-agak liuk-liuk gitulah, karena ya memang begitu medannya ya, karena ya gua kan pakai Google Map ya, jadi arahnya lewat situ. Jadi kalian kalau jalan-jalan nggak usah takut, yang penting kuota kalian cukup banyak cukup banyak, maksudnya nggak cukup lo bisa ngikutin jalan ke situ sampai di Danau Kembar itu bro. Danau Kembar itu Danau Tamblingan dan Danau Buyan, asli keren banget bro. Lu di atas itu kabut bro, pas gue lihat itu kabut gitu loh, selimutin kabut, keren banget loh. Memang danaunya nggak kelihatan bro, cuman awalnya nggak kelihatan tuh, gue bilang, aduh kabut sayang banget, tapi kabutnya keren banget ya asli. Lu lihat di video gue di Danau Kembar, Tamblingan dan Buyan, di video gue yang kemarin, itu asli keren banget, Jadi gue ngeliat dari video, lu ngeliat videonya mungkin ngeliatnya wow banget ya, apalagi lu di sana bro, wow banget deh pokoknya. Lu kayaknya asik banget. Terus cuaca dingin, agak dingin.
agak dingin, makanya pas sampai lo keluar dari Gilimanuk memang agak panas bro, panas. Tapi pas lo naik ke arah atas tuh itu dingin banget, lo mesti pakai jaket atau baju hangat lah ya. Itu keren banget di situ. Memang dari atas itu gua nggak bisa turun, jadi kita hanya foto-foto dari atas. Itu banyak sekali turis-turis, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara ke situ, mereka hanya berfoto-foto dari atas. Itu keren banget bro, keren asli keren. Lihat di video kemarin, itu keren banget. Di situ lo foto-foto segala macem. Lo kalau mau makan siang lunch itu juga ada sih restoran kecil gitu kan. Nah di situ kita foto-foto, gue juga bikin video di situ, Danau Buyan dan Tamblingan. Sejarahnya seperti apa Danau Buyan dan Tamblingan lo bisa browsing sendiri ya bro. Nah lanjut dari situ kita lanjutkan lagi perjalanan. Gua menuju ke Pura bro. Kita melaju ke Pura Ulun Danu Bratan. Jadi Pura Ulun Danu Bratan. Pura, tulisannya Pura. Jadi kalau bacanya Pura ya. Bacanya Pura bro, karena kalau di Bali tuh A tuh kayaknya ya. Pura jadi Pura. Kayak kita manggil nih, kalau laki-laki panggilnya Bli. Kalau cewek katanya sih dipanggilnya tuh Gek. Bilang halo Gek gitu, halo Mbak gitu. Kalau cowok atau Mas, halo Bli gitu. Nah, di situ gua masuk destinasi yang kedua, gua ke Pura Ulun Danu Bratan. Itu asli men, keren banget. Jadi Pura Ulun Bratan itu adalah dia pura yang satu saudara pura tuh di atas air, bro. Di atas danau. Jadi danau itu, bro. Itu danaunya tuh gede banget, bro. Luas, bukan gede sih, luas. Bro. Itu luas banget. Danaunya danau ini, bro, apa? Gue lupa tuh namanya tuh. Nah, pokoknya itu di atas danau, bro. Nah, itu lu masuk ke situ tuh gede banget. Nah, tapi sekali lagi, bro, namanya pura atau pura itu tuh tempat untuk ibadah ya, bro. Umat Hindu, masalah. Hindu apa Buddha ya? Hindu. Karena Bali kan Hindu ya, banyakan mayoritas. Kalian tetap harus sopan, bro. Gimana sih sopan ya? Misal pakai baju gimana sih gitu loh. Ya pakai baju biasa sih, karena terus pakai biasa ya. Tapi minimal ya kayak gue pribadi, minimal lu jangan buang sampah sembarangan aja lah, bro. Sama lo bertingkah laku yang beradab lah selama lo di situ lah, jangan yang aneh-aneh gitu lah ya, bro. Karena asli tuh keren banget, lo mesti datang ke situ. Nah di Danu Bratan itu kalian selain foto-foto, kalian bisa masuk ke beberapa anjungannya, bro. Jadi di situ ada namanya sewa perahu, bro. Perahu atau speedboat atau jet ski ya, kalau nggak salah ada sih kayak jet ski gitu, tapi perahu itu speedboat lah. Itu kalian bisa muterin Danu Bratan itu harganya sekitar 100 ribuan, bro. Oh ya, masuk Danu Bratan ini bayar nggak sih? Oh bayar, bro. Kita HTM-nya waktu itu di video gue sebelumnya tuh ya, itu kita ulas juga kurang lebih 30 ribu deh. Kalau untuk anak tuh 20 ribuan ya. Jadi ya worth it lah, karena itu lo keren banget masuk situ. Lo bisa foto-foto, terus luas banget men, dan instagramable banget lah. Di Danu Bratan itu jalan-jalan. Nah itu udaranya juga dingin banget, bro. Asli, itu dingin banget udaranya. Karena itu di puncak ya. Kalau di Jakarta tuh kayak di puncak ya. Ini memang di puncak sih, itu puncak Gunung Batur ya kalau nggak salah. Itu asli Pura Danu Bratan tuh keren banget, dan ya lo wajib ke situ men. Karena dari tadi di Danau Tamblingan dan Buyan lo lihat pemandangannya itu keren, asli danau itu kembar dua. Lanjut ke Pura Ulun Danu Bratan itu asli keren banget. Jadi itinerary-nya gitu ya, bro. Kalian kalau overland Jakarta Bali, kalau kalian di Bali tuh karena panas, usahakan lo dari atas dulu. Kalau gue sih ya dari atas. Tapi terserah lo mau dari pantai dulu apa mau ke atas, silakan. Jadi lo, kalau gue dari atas dulu tuh. Di atas gue nunjuk ke bawah. Ke atas itu pertama itu ke Danau Kembar, Tamblingan dan Buyan. Gue lanjut ke Pura Ulun Danu Bratan. Pura Danu Bratan itu keren. Luas banget, bro. Dan itu buat keluarga oke juga. Oke. Terus dari situ kita lanjut lagi ke destinasi berikutnya. Mau tahu destinasi berikutnya? Lo tonton video gue di part 2 selanjutnya.